Halo, selamat siang anak-anak 11 AK1 dan 11 AK2. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, Miss akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian bayangkan apabila kalian membeli produk misalnya laptop, handphone, tetapi belum pernah mengetahui wujud fisik dan spesifikasi laptop dan handphone tersebut? Atau bahkan kalian mengetahui terlebih dahulu spesifikasi laptop dan handphone tersebut, tetapi belum tahu wujud fisik produknya? Pasti hal ini membuat kalian ragu bukan untuk membeli produk tersebut? Oleh karena itu, banyak perusahaan gadget, perusahaan otomotif, dan perusahaan lainnya yang terlebih dahulu akan membuat prototipe. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan prototipe? Tapi sebelumnya, Miss akan memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian prototipe, siswa diharapkan mampu menjelaskan kategori dalam prototipe, siswa diharapkan mampu menjelaskan manfaat prototipe, dan siswa diharapkan mampu menentukan konsep desain prototipe. Oke, kita akan masuk ke materi prototipe. Tapi sebelum kita mengetahui tentang pengertian prototipe, kita perlu juga mengetahui asal kata prototipe. Ternyata, kata prototipe berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti bentuk primitif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prototipe diartikan sebagai model yang mula-mula model asli, yang menjadi contoh baku, contoh khas. Kemudian di Indonesia sendiri, prototipe sebuah produk dikenal dengan purwarupa produk, yaitu merupakan bentuk dasar dari sebuah produk. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian prototipe. Jadi, prototipe itu merupakan contoh yang mewakili model suatu produk. Bisa dikatakan juga bahwa prototipe adalah penyajian data berbasis praktiknya, bukan teori. Kemudian, prototipe sendiri merupakan perwujudan dari teori menjadi suatu produk yang berbentuk fisik. Lalu, apa fungsi prototipe? Ternyata, prototipe mempunyai fungsi yaitu sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk diperbanyak dan dilempar ke pasaran. Jadi, prototipe juga biasanya itu digunakan sebagai alat evaluasi atas desain baru yang dibuat oleh suatu perusahaan, yang kemudian prototipe tersebut dianalisis secara sistematis. Membuat prototipe sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pembuatan sebuah produk. Mengapa demikian? Karena hal ini menyangkut keunggulan suatu produk. Tentu saja, hal ini akan menentukan kemajuan suatu usaha. Dalam sebuah perusahaan, perancangan prototipe merupakan langkah yang terdapat di antara formalisasi dan evaluasi sebuah ide. Selanjutnya kita ke kategori prototipe. Jadi ada 4 kategori prototipe. Yang pertama, prototipe sebagai pembuktian teori. Yang kedua, prototipe bentuk. Ketiga, prototipe visual. Dan yang keempat, prototipe fungsional. Oke, kita akan bahas ke kategori yang pertama, yaitu prototipe sebagai pembuktian teori. Artinya, prototipe berfungsi untuk menguji suatu desain atau teori. Biasanya, prototipe jenis ini digunakan di bidang arsitektur untuk pengujian mekanis sebuah produk arsitektur. Umumnya, prototipe sebagai pembuktian teori dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kelebihan atau kekurangan desain yang dibuat. Kita ke kategori yang kedua, yaitu prototipe bentuk. Prototipe bentuk dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai tampilan sebuah produk. Biasanya, prototipe jenis ini dibuat menggunakan tangan atau mesin, sehingga biaya lebih murah. Prototipe bentuk hanya digunakan untuk memberikan umpan balik bagi produsen mengenai bentuk umum dalam suatu barang. Kita ke kategori yang ketiga, yaitu prototipe visual. Prototipe visual merupakan prototipe dibuat sesuai dengan tampilan, nuansa, material, dan dimensi produk asli. Ini sudah memberikan 2 contoh gambar, yaitu sebelah kiri merupakan visual rendering or drawing atau two-dimensional. Kemudian sebelah kanan merupakan visual 3D model atau three-dimensional look.
Kategori yang terakhir yaitu prototipe fungsional. Prototipe fungsional memiliki komponen yang hampir mirip dengan komponen sebenarnya. Yang menjadi perbedaan antara prototipe fungsional dengan produk asli adalah biaya prototipe fungsional murah. Kemudian proses produksi yang digunakan dalam membuat prototipe sangat berbeda dengan proses produksi produk asli. Kemudian bahan yang digunakan biasanya juga untuk membuat prototipe lebih murah dibandingkan dengan produk asli. Oke, kita akan belajar tentang manfaat prototipe. Sebuah prototipe dibuat pasti memiliki manfaat tertentu bagi perusahaan. Bagaimanapun juga, kualitas suatu produk berkaitan erat dengan kualitas pelanggan. Untuk itu, prototipe produk menjadi sebuah hal yang penting bagi suatu perusahaan. Di sini terdiri dari 4 manfaat, yaitu prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Yang kedua, prototipe berfungsi untuk menguji kualitas dan penampilan berbagai jenis bahan. Yang ketiga, prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Dan yang keempat, prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kita. Kita ke manfaat prototipe yang pertama, yaitu prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Mungkin ide kita akan bekerja dengan sempurna dalam aspek teori, namun ketika kita mulai mewujudkannya secara fisik, maka kita akan menemukan kekurangan dalam barang yang kita buat. Itulah sebabnya prototipe dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas ide kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang salah dengan ide yang kita ciptakan sampai kita mengeksekusinya menjadi bentuk yang nyata. Yang kedua, prototipe berfungsi untuk menguji kualitas dan penampilan berbagai jenis bahan. Misalnya, kita mungkin lebih tertarik menggunakan bahan logam ya sebagai bahan utama produk kita. Namun, ketika kita mengadakan pengujian dengan prototipe, kita sadar bahwa bahan plastik memiliki kualitas dan tampilan yang lebih baik, serta memiliki beban biaya lebih rendah bagi produk yang kita buat. Dengan prototipe, kita akan dapat membuat produk dengan bahan yang lebih efektif dan biaya yang lebih efisien. Yang ketiga, yaitu prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Untuk menawarkan sebuah produk, apalagi produk yang baru dan belum dikenal oleh konsumen, seorang wirausaha membutuhkan alat bantu yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kualitas produk baru tersebut. Nah, dengan adanya prototipe ini, maka seorang wirausaha akan lebih mudah mendeskripsikan produk tersebut. Yang keempat, prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kita. Ketika kita menjumpai mitra bisnis atau pihak penalang dana, akan menjadi lebih meyakinkan apabila kita telah menyediakan prototipe yang kita buat. Dengan begitu, kita akan menjadi berbeda dengan orang lain yang datang dengan mitra bisnis atau penalang dana hanya dengan ide abstrak. Akibatnya, kita akan dipandang sebagai profesional yang memiliki tujuan nyata, bukan hanya seorang penemu ide yang potensial. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengertian prototipe, kemudian kategori prototipe, dan manfaat prototipe. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan konsep desain prototipe. Sebelum kegiatan menentukan konsep pembuatan prototipe desain produk, kita harus mengetahui metode-metode dalam konsep desain prototipe. Nah, di sini ada 2 metode dalam menentukan konsep desain prototipe, yaitu prototipe kertas dan prototipe cepat. Oke, metode yang pertama yaitu prototipe kertas. Prototipe kertas adalah pembuatan prototipe yang dilakukan di atas sebuah kertas. Tujuannya untuk mendapat informasi pada desain awal produk. Prototipe kertas dapat memberikan informasi dalam proses awal pembuatan desain, sehingga kita mengetahui apakah kita menuju ke arah yang benar atau salah. Kita juga dapat menentukan kecocokan konsep desain sebelum melakukan pekerjaan utama dan sebelum tim desain terpaku pada satu produk khusus. Salah satu kelemahan prototipe kertas yaitu sulit untuk diterapkan dalam dunia nyata. Namun, hal tersebut dapat dimaklumi karena prototipe kertas hanya digunakan pada awal-awal pembuatan desain produk. Yang kedua, metode prototipe cepat. Rapid prototyping atau prototipe cepat dapat menjadi alat untuk menguji dan mengkomunikasikan desain yang sedang dikembangkan. Pada dasarnya, prototipe merupakan model produk yang terus mengalami pengembangan.
Oleh sebab itu, semakin sesuai suatu prototipe dengan produk akhirnya, maka makin efektif pengujian dalam suatu prototipe. Salah satu media yang biasa digunakan dalam review prototipe adalah kertas. Mengapa kertas? Karena kertas adalah bahan yang murah dan tidak membutuhkan banyak keahlian khusus. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.